Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikitri Damayanti dari kelas Hukum Internasional C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai Konvensi Wina 1969, khususnya terkait pasal 47 dan 48. Yang pertama, pasal 47, yaitu mengatur tentang batasan khusus atas kewenangan menyatakan persetujuan suatu negara. Intinya adalah, jika kewenangan seorang perwakilan dalam menyatakan persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional tertentu telah dibuat untuk tunduk pada sebuah batasan khusus. Tugasnya untuk mematuhi pembatasan itu tidak dapat diberlakukan untuk menyatakan tidak sah persetujuan yang dinyatakan olehnya, kecuali pembatasan tersebut diberitahukan kepada negara-negara peserta perundingan lainnya sebelum pernyataan persetujuannya. Terkait dengan pasal 47, sangat jarang terjadi juga suatu negara mengingkari kesepakatannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dengan alasan bahwa ada pembatasan kewenangan dari perwakilannya dalam perundingan suatu perjanjian internasional. Seorang wakil suatu negara diharapkan tidak lalai ketika mengikuti perundingan dan menyatakan dari awal perundingan kepada negara peserta perundingan lainnya tentang pembatasan kewenangan yang diberikan negaranya dalam memutuskan sesuatu di dalam perundingan tersebut. Selanjutnya, penjelasan mengenai pasal 48, di mana pasal 48 ini menjadi salah satu penyebab suatu negara dapat membatalkan keterikatannya pada sebuah treaty karena adanya kekeliruan atau error. Yang dimaksud dengan kekeliruan atau error adalah fakta yang keliru yang dibuat oleh pihak negara itu sendiri secara sepihak atau disebut dengan unilateral mistake, atau dibuat bersama-sama oleh kedua negara yang berjanji atau disebut mutual mistake. Kekeliruan harus merupakan keadaan penting bagi pembentukan suatu perjanjian internasional untuk dinyatakan tidak sah melalui alasan ini. Kekeliruan atau error adalah sebuah salah tafsir atau anggapan terhadap sebuah fakta yang dapat menghilangkan kesepakatan. Sebuah negara dapat menyatakan keliru terkait dengan sebuah fakta atau situasi yang diasumsikan oleh negara tersebut pada saat pembuatan perjanjian, sehingga berakibat pada ditandatangani perjanjian tersebut. Maknanya, sekiranya tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan sebuah fakta atau kondisi, maka perjanjian tersebut tidak akan dibuat atau dilanjutkan oleh negara tersebut. Karena tidak akan ada kata sepakat dari para pihak. Kata sepakat yang sebenarnya hanya akan terjadi bila semua fakta atau situasi difahami secara sama oleh semua pihak. Kekeliruan hanya dapat membatalkan perjanjian apabila kekeliruan tersebut mengenai unsur pokok sebuah perjanjian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.